Selamat siang, nama saya Charles Desi, nomor NIM nomor 0525974412, UPBJJ Makassar, Sulawesi Selatan. Izin menjawab untuk nomor 1, apa beda sistem penyuluhan pertanian dengan sistem penyuluhan agribisnis? Jadi, kalau sistem penyuluhan pertanian itu adalah suatu sistem yang fokusnya untuk mengedukasi dan mendampingi petani agar mereka dapat meningkatkan beberapa hal seperti pengetahuannya, kemampuannya, dan juga bagaimana sikap terhadap teknologi dan bagaimana mereka mempraktekkannya di dalam pengelolaan pertanian mereka. Sedangkan untuk penyuluhan agribisnis ini berbicara tentang bagaimana mengembangkan suatu pertanian menjadi suatu sistem usaha. Jadi sudah lebih skopnya lebih besar yang mencakup beberapa hal mulai dari hulu sampai dengan ke hilirnya. Jadi bagaimana pemasukannya, kalau dalam agribisnis namanya juga bisnis, ada pemasukan, inputnya, ada bagaimana kita membudidayakan, terus sampai dengan bagaimana memasarkan hingga ke konsumsi. Jadi sistem penyuluhan pertanian ada di dalam sistem penyuluhan agribisnis, merupakan bagian dari sistem penyuluhan agribisnis. Fokusnya kalau sistem penyuluhan adalah kepada petaninya, sedangkan agribisnis kepada suatu sistem usaha yang lebih besar. Pertanyaan nomor 3, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Jelaskan alasannya. Jadi kegiatan penyuluhan itu bukan sebuah organisasi karena dia merupakan bagian daripada organisasi itu sendiri. Penyuluhan itu adalah suatu kegiatan dan bukan suatu entitas atau pribadi dari organisasi itu. Dia bagian dari dalam suatu organisasi. Dia bukan kegiatannya, dia bukan organisasinya. Dia ada di dalam dia ada di dalam organisasi. Kenapa? Karena penyuluhan itu tidak memakai struktur. Tidak ada. Kalau organisasi ada strukturnya, struktur organisasi ada pimpinan, wakil dan segala macam, bendahara, sekretaris dan segala macam. Tetapi ketika penyuluhan tidak. Intinya bahwa penyuluhan itu adalah bagian di dalam organisasi dan dia merupakan suatu kegiatan yang bisa saja dilakukan oleh sebuah organisasi. Demikian, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan? Jadi dalam penyuluhan pertanian kita penting untuk mengetahui sasaran penyuluhan karena dengan pengetahuan yang baik, dapat memahami dengan baik sasaran penyuluhan, kita dapat merancang dan melaksanakan program penyuluhan yang efektif dan bisa membawa dampak bagi mereka. Nah, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Misalnya, contohnya, menyesuaikan materi dan kebutuhan. Karena tanpa kita mengetahui dengan baik sasaran penyuluhan kita tidak tahu apa kebutuhan mereka. Melalui pemahaman yang baik, kita tahu apa sih yang sebenarnya mereka sedang butuhkan untuk dikembangkan atau diberikan pemahaman yang lebih atau diedukasi. Yang kedua, dengan kita memahami sasaran penyuluhan kita bisa menetapkan tujuan-tujuan yang realistis, yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita tidak berangan-angan dalam menetapkan suatu tujuan, tetapi kita bisa menetapkan tujuan yang bisa dicapai. Berikutnya adalah dengan kita mengetahui sasaran kita, maka sasaran penyuluhan kita bisa melakukan komunikasi dengan baik. Kita bisa membangun komunikasi yang bisa mereka lebih terima. Dan juga kalau kita melalui memahami sasaran penyuluhan dengan baik, kita datang ke mereka, kita membuka persahabatan dengan mereka, maka kita akan lebih mudah untuk mengharapkan partisipasi mereka dan kepercayaan mereka ketika kita melakukan penyuluhan kepada mereka. Mereka akan lebih ikut terlibat.